Cek cek lu 1 2. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya Andi. Dan kali ini kita akan balik lagi ke Storyteller. Dan kali ini saya akan sajikan kepada kalian yaitu story killer untuk kalian. Dan ini sedikit lebih kejam karena ini adalah cannibal killer guys. Yap, cannibal killer di mana manusia memakan manusia. Kasusnya ini mirip-mirip sama kasusnya Sumanto, tapi dia ini bebas nggak di penjara guys. Hebat banget kan ya. Penasaran? Langsung mari kita simak. Tapi sebelum itu saya minta supportnya dulu untuk channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan updatean menarik dari channel ini. Dan satu lagi, follow saya di akun sosmed saya yang lain di @andiplaster tentunya. Dan oke, gak usah kakek cocot. Langsung mari kita simak ceritanya. Let's go! Seorang pria yang tega memakan temannya sendiri dan memperkosa mayat temannya sendiri, yaitu adalah Issei Sagawa. Pria kelahiran kota Kobe, Jepang, yang lahir pada tahun 1949. Pria ini adalah pria yang bisa disebut agak psikopat guys. Karena insting kanibalismenya ini sangat tinggi, sampai-sampai dia berfantasi untuk memakan seorang manusia. Dia lahir dari keturunan Sagawa Akira, yaitu kolong merat yang mempunyai beberapa perusahaan di masa itu dan sangat kaya sekali. Dia bisa dibilang anaknya kolong merat guys. Sagawa ini pada dia lahir prematur dan hal itulah yang menyebabkan dia mengalami beberapa gangguan kesehatan yang cukup serius di masa kecilnya. Tapi berhubung dia lahir di pihak yang sangat kaya ya, pengobatannya itu sangat berjalan lancar karena adanya uang pada masa itu dia. Tapi setelah semua penyakit dari si Sagawa kecil ini sembuh, ada beberapa penyakit yang mengganggu mentalnya, sehingga insting kanibalismenya ini muncul dari kecil guys. Karena pada saat dia kecil, dia sering menyuruh ayah dan pamannya untuk menjadi sebuah raksasa dan mengejar dia seolah-olah ayahnya ini disuruh memakan dirinya guys. Mungkin obsesi ini terbawa sampai dewasa, sampai kejadian nyata gitu loh. Oke, beberapa waktu berlalu, akhirnya si Sagawa ini berinjak ke usia 23 tahun dan hasrat kanibalismenya ini muncul lagi guys. Dan dibarengi dengan hasrat pubertas ya, hasrat seksual yang menggebu-gebu pada waktu itu. Karena pada umur 23 tahun masa pubertas ya, itu hasrat seksual pasti meningkat guys. Nah, sama seperti si Issei Sagawa ini, hasrat seksualnya bercampur dengan hasrat kanibalismenya. Jadi dia berfantasi, sering sekali berfantasi untuk memakan daging seorang wanita. Aduh, agak ngeri ya. Akhirnya pada tahun 1972, Issei Sagawa ini memberanikan diri untuk masuk ke sebuah apartemen yang dihuni oleh seorang wanita guys. Sagawa ini berniat untuk memakan si wanita itu. Akhirnya Sagawa masuk dan mencoba melawan wanita itu. Tapi naasnya, dikarenakan tubuh Sagawa ini sangat kecil ya, Sagawa ini kalah saat berduel dengan wanita itu. Dan akhirnya wanita itu lolos dan melaporkannya ke kepolisian Tokyo atas percobaan pemerkosaan guys. Dan akhirnya si Sagawa ini pun ditangkap oleh kepolisian, dituduh percobaan pemerkosaan terhadap seorang wanita. Tapi di sini kalian harus tahu, karena dia adalah anaknya si kolong merat, di sini the power money in action itu terjadi guys. Di mana wanita itu disogok untuk mencabut laporannya ke kepolisian agar si Sagawa ini tidak lagi terperangkap oleh laporannya gitu loh. Dan perundingan itu berhasil dan akhirnya kasus ini ditutup oleh wanita itu dan laporannya dicabut. Ini membuktikan the power of money in action guys ya. Enak banget gitu kan. Oke, selang 5 tahun setelah kejadian itu, si Sagawa ini pergi ke Paris, Prancis untuk meneruskan kuliahnya. Dia kuliah di Universitas Sorbonne ya. Ala-ala Prancis Sorbonne ya. Dia kuliah di sana dan otomatis dia kenal dengan teman-teman baru di sana. Dan teman-teman baru itu tidak tahu bahwasanya si Issei Sagawa ini adalah seorang kanibalisme guys. Dia kenal beberapa teman di sana termasuk si Rini Harvard ini guys. Dia adalah teman wanita si Issei Sagawa ini pada saat dia kuliah di Paris, Prancis di Universitas Sorbonne. Dia sangat dekat dengan Issei Sagawa karena dia mengajarkan Sagawa ini beberapa bahasa yang disukai Sagawa, termasuk bahasa Jerman guys.
Karena saking dekatnya, Sagawa ini berinisiatif untuk mengejak Rene ini masuk ke dalam apartemennya untuk belajar, guys. Nah, karena insting kanibalisme Sagawa ini muncul lagi, guys. Dia berinisiatif untuk memakan si Rene ini. Lalu akhirnya Sagawa ini berinisiatif untuk membunuh si Rene ini dengan senapan yang dipunyainya, guys. Dan akhirnya ditembaklah kepala si Rene ini dengan senapan yang dipegang oleh Sagawa ini. Dan kalian tahu habis itu, mayat si Rene Harvey ini diperkosa beberapa kali sampai Sagawa ini puas ya. Lalu akhirnya Sagawa ini memakan beberapa tubuh bagian dari Rene Harvey ini, guys. Kayak Sumanto sih ya, tapi ini lebih sedikit beruntung nasibnya. Karena dia lahir dari si pihak kolong merat gitu loh. Sagawa ini mencicipi beberapa bagian dari Rene ini, mulai dari payudaranya, pahanya, telapak kakinya, semuanya dicoba sama si Sagawa ini. Sampai-sampai Sagawa ini tuh pernah bilang ke media kalau daging manusia itu daging paling enak di dunia, karena dagingnya tuh nggak bau, nggak kayak hewan, pokoknya nggak ada amis-amisnya. Tapi nggak kebayang sih itu daging manusia, goblok. Oke, setelah 2 hari Sagawa ini puas banget mencicipi bagian tubuh dari Rene. Dan mungkin juga 2 hari itu mayat Rene ini udah mulai ngeluarin bau yang gak enak ya guys ya. Udah mulai membusuk. Akhirnya Sagawa ini berinisiatif untuk mencincang daging Rene ini, tubuh Rene ini. Dan dimasukkan ke dalam koper dan dibuang ke sebuah danau, guys. Lalu dipotonglah beberapa tubuh bagian Rene dan dimasukkan ke dalam koper yang sangat besar dan akan dibuang ke sebuah danau. Lalu dia pergi ke sebuah danau dengan menggunakan taksi, guys. Dan si supir taksi ini pun sempat curiga kenapa kopernya sangat berat. Tapi pinter banget si Sagawa ini bilang kalau itu adalah sebuah buku. Dan disuruh cepat-cepat langsung pergi ke sebuah danau gitu loh. Di tengah perjalanan menuju danau, supir taksi bilang, "Apakah Anda ingin berjemur di danau?" Sagawa langsung berpikir, "Oh iya, sekarang kan musim panas, pasti banyak banget orang yang berada di pinggiran danau." Tapi itu tidak mengurungkan niat si Issei Sagawa ini untuk membuang sebuah koper. Dia langsung melanjutkannya dengan dalih mungkin, cuma membuang ke danau, pasti nggak ada apa-apa gitu kan ya. Setelah sampai di danau itu bener banget, di sana ada pas musim panas, di mana para orang-orang di sana itu pasti berjemur ya pada saat musim panas di pinggir-pinggiran danau. Dan Sagawa ini mententeng kopernya ini dan ingin menceburkan kopernya ini ke dalam danau, guys. Dan pada saat dia mau menceburkan koper ke dalam danau, ada seorang pria yang bertanya kepada dirinya gitu loh. "Loh, kenapa bos? Itu koper kenapa bagus-bagus, kenapa dibuang ke danau? Isinya apa?" Pasti curiga dong ya. Dan pria itu memaksa untuk membuka isi koper tersebut. Karena Sagawa ini orangnya sangat pendek ya, maksudnya orang Asia kan ya, pasti segitu-gitu aja badannya. Dipaksa membuka kopernya oleh orang barat. Dan akhirnya kalah si Sagawa ini. Dan dibukalah koper itu yang isinya berceceran darah dan juga daging-daging dari si Rene Harvey, guys. Aduh, ketahuan kan ya jadinya ya. Akhirnya pengunjung pun histeris dan melaporkannya ke kepolisian, guys. Lalu ditangkaplah si Issei Sagawa ini dan dirujuk ke kepolisian Paris, Prancis, guys. Nah, dari awal kan saya bilang kalau dia adalah anaknya kolong merat gitu kan ya. Jadi dia pada saat ditangkap kepolisian Paris, ayahnya langsung manggil pengacara terhebat di sana. Langsung manggil dia untuk melobi biar Sagawa ini tuh agar cepat bebas gitu loh. Nah, setelah bergelut selama 2 tahun di persidangan, akhirnya pihak Issei Sagawa ini memenangkan sidang tersebut dan dijatuhi hukuman deportasi dari Perancis dan juga rujukan ke rumah sakit jiwa ke sebuah kota di Tokyo, Jepang agar bisa dipantau oleh keluarganya. Nah, hebat banget kan, dia nggak dibui gitu loh. Ini the power of money in action again gitu kan ya. Oke, setelah akhirnya si Issei Sagawa ini pulang ke Jepang dan akhirnya dibawa ke sebuah rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa itu pun disogok dokternya oleh ayahnya agar si Sagawa ini pulang gitu loh. Dan berhasillah Sagawa ini pulang gitu loh, guys. Bebas sekali lagi Sagawa ini. Bebas dari segala tuntutan pembunuhan gitu loh. Hebat banget memang ya uang. Lalu setelah dia pulang, dia itu diwawancari oleh beberapa media dan dia ditawari untuk menulis sebuah novel, kolaborasi menulis sebuah novel yang judulnya In the Fog, dan itu menceritakan pengalamannya saat dia memakan manusia gitu guys.
Dan kalian tahu, novel itu novel bestseller pada saat novel itu diterbitkan. Emang gila orang-orang yang psikopat, apa emang si Sagawa yang psikopat gitu kan ya. Dan kalian tahu juga beruntungnya Sagawa ini, dia ditawari main beberapa film kanibal-kanibal gitu, ala-ala kanibal di sebuah film di Jepang guys. Jadi dia pada saat pulang ke Jepang, dia tuh menjadi seorang aktor guys. Hebat banget, beruntung banget nasibnya sumpah ya. Dan kasusnya ini mungkin mirip di kasus kita, kasus Sumanto ya. Tapi ini lebih beruntung lagi kasusnya deh. Dia nggak dibui gitu loh. Pada akhirnya pada 2005 ayahnya ini Sagawa Akira ini meninggal. Dan kekayaannya ini turun drastis guys. Yang memaksa Sagawa ini pergi dari perumahan elitnya ke perumahan umum seperti rakyat biasa gitu loh. Dia juga sempat diwawancarai beberapa media dan dia juga mengatakan bahwa dia menyesal atas masa lalunya. Karena masa lalunya ini membuat masa tuanya ini kepikiran akan hal aneh-aneh gitu loh guys. Ya pastilah ya, makan manusia gitu loh ya. Oke, itulah kasus dari si Issei Sagawa. Mirip-mirip sama Sumanto tapi beda versi. Ini versi konglomerat, Sumanto versi orang biasa-biasa aja gitu kan ya. Oke, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir ya. Kritik dan saran kalian saya tunggu di komentar. Bacotnya ditunggu di komentar juga gitu loh. Sampai jumpa di next video. Jaga kesehatan. Masih bersama saya Andi guys ya. Tetap support channel ini. Dadah.